Pernah gak sih lu ngomong sesuatu pas lagi emosi? Kayak terserah lu lah, atau gue capek sama lu. Dan di momen itu kita emang terasa lega, tapi setelahnya nyesel. Tapi ya udah, gak bisa ditarik lagi kan. Karena satu kalimat kadang bukan cuma nyakitin, tapi itu bisa jadi awal dari sesuatu yang gak bisa kita hentikan lagi. Dan anehnya, hal seperti itu bukan cuma terjadi di hidup kita loh. Seolah-olah alam pun pernah menyimpan cerita yang sama tentang satu ucapan yang terlambat untuk disesali. Di Sumatera Utara, ada satu tempat yang konon lahir dari satu ucapan seperti itu. Namanya Danau Toba. Sebuah danau yang luasnya itu seperti laut. Airnya tenang, dikelilingi pegunungan, dan di tengahnya berdiri sebuah pulau. Hari ini, Danau Toba terlihat damai, terlihat tenang, terlalu tenang malahan untuk sebuah tempat yang dulunya itu bukan danau, melainkan sebuah lembah yang hilang. Gue tumbuh besar di Sumatera Utara. Danau Toba buat gue bukan cuma tempat wisata, tapi tempat yang tenang. Tapi bukan sepi yang kosong ya, lebih ke tenang yang menyimpan sesuatu. Orang-orang di sana hidupnya biasa, bertani, mancing, dan keren banget lah suasananya. Jadi saat gue masih kecil, gue sering banget dengar satu cerita. Ya jujur aja, waktu itu gue gak terlalu percaya sih. Jadi katanya itu, di sebuah lembah yang sekarang jadi Danau Toba, pernah ada seorang laki-laki. Dia hidup sendiri, kerjanya sederhana, bertani, kadang mancing buat makan. Harinya ya gitu-gitu aja, sepi, tapi dia udah biasa. Sampai suatu hari dia dapat ikan. Bukan ikan kecil, ikan itu besar, nggak kayak ikan biasanya. Sisiknya terang, kayak berkilauan gitu. Dia bawa pulang, niatnya ya buat dimasak. Tapi waktu sampai di rumah, sesuatu terjadi. Ikannya itu berubah jadi seorang perempuan. Bukan mimpi, bukan juga halusinasi. Nyata, perempuan itu ada di depannya. Dia kaget, jelas. Dia mundur, pelan, gak ngerti ini apa yang lagi dia lihat. Barusan itu ikan, sekarang kok ada perempuan di depannya. Perempuan itu gak panik, gak teriak, gak lari. Dia cuma berdiri ngelihat laki-laki tersebut dengan tenang. Terus dia ngomong pelan, jangan takut. Perempuan itu bilang kalau dia memang ikan itu yang tadi dia tangkap. Masuk akal? Enggak. Harusnya sih enggak. Tapi di momen itu, laki-laki itu nggak bisa nolak apa yang dia lihat, karena semuanya terjadi di depan matanya. Perempuan itu lanjut ngomong. Dia bilang dia udah lama terjebak dalam bentuk itu, dan sekarang dia cuma pengen hidup sebagai manusia. Nggak ada penjelasan panjang, nggak ada cerita yang ribet. Ya cuma itu. Laki-laki itu percaya. Bukan karena dia yakin, tapi karena dia gak punya alasan buat gak percaya. Waktu berjalan, mereka makin dekat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama. Tapi sebelum itu,
perempuan itu minta satu hal. Satu hal yang sangat sederhana tapi penting. Dia bilang, jangan ceritain ke siapapun tentang asal-usul aku. Nggak boleh ke siapapun, katanya. Laki-laki itu pun setuju, tanpa banyak tanya. Mungkin karena dia udah ngerasa ya, nggak mau kehilangan perempuan itu. Mereka mulai hidup bersama, tenang, sederhana, seolah-olah semuanya akan baik-baik aja. Waktu jalan terus, akhirnya mereka pun punya anak. Awalnya semuanya terasa biasa aja, ya kayak keluarga lain lah. Tapi makin kesini, anak itu mulai bikin masalah. Bukan nakal yang gimana ya, cuma dia nggak pernah bener-bener dengerin. Ya hal-hal kecil yang kalau dikumpulin lama-lama bikin capek juga sih. Dan mungkin lu juga pernah di posisi itu. Capek, kesel, udah nahan lama. Suatu hari, ayahnya berangkat ke ladang dari pagi. Sebelum berangkat, dia titip satu hal ke anaknya. Anterin makan siang ke ladang ya nak, ucapnya. Ya sederhana, gak berat sih. Kemudian waktu pun berlalu, anaknya pun berangkat, bawa makanan itu. Tapi di tengah jalan, dia lapar. Dan tanpa mikir panjang, makanan itu dia makan sendiri. Habis. Waktu sampai di ladang, gak ada yang tersisa. Ayahnya yang nunggu dari tadi udah lapar, capek, dan yang datang cuma anaknya dengan tangan kosong. Dan disitulah emosinya pecah. Bukan cuma karena makanan, tapi karena lelah yang udah numpuk. Dan tanpa mikir panjang, kata itu akhirnya keluar. Dasar anak ikan. Dan kalau lu pikir itu cuma kalimat biasa, karena lu belum pernah ada di posisi itu sih. Karena kadang yang keluar dari mulut kita bukan sekedar kata, tapi sesuatu yang sebenarnya udah lama kita simpan. Dan masalahnya, kata-kata kayak gitu sekali keluar gak bisa ditarik lagi, gak bisa dihapus, gak bisa dianggap gak pernah terjadi. Dan di momen itu dia mungkin gak sadar kalau satu kalimat tadi bukan cuma nyakitin, tapi akan mengubah segalanya. Istrinya pun dengar. Dia gak marah, gak teriak, dia cuma diam. Dia pegang tangan anaknya pelan, terus dia jalan pergi. Pas mau pergi, dia berhenti, nengok ke arah suaminya. Dan di situ dia bilang, cari tempat yang tinggi. Hanya itu, gak ada lagi penjelasan. Dia lalu pergi, dan kali ini dia gak menoleh lagi. Awalnya sih gak terjadi apa-apa ya, semuanya masih terasa normal. Tapi langit mulai berubah. Awan datang, menutup cahaya. Hujan turun, pelan. Beberapa menit pertama, ya biasa aja. Tapi hujan itu gak berhenti-berhenti. Air mulai naik. Dari tanah, dari sungai, perlahan, lalu semakin cepat. Orang-orang mulai sadar, ini bukan hujan biasa. Airnya masuk ke rumah, naik ke jalan, naik terus. Orang-orang panik, teriak, lari, tapi udah terlambat. Lembah itu mulai hilang. Rumah tenggelam. Sawah hilang. Semua yang tadi ada pelan-pelan ditelan air. Dan dalam waktu yang gak lama, yang tersisa cuma air. Hanya air. Satu bukit masih berdiri, gak tenggelam. Bukit itu yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Dan tempat yang dulu jadi rumah mereka, hari ini kita kenal sebagai Danau Toba. Dan semua itu berawal dari satu kalimat yang gak bisa ditarik kembali.
Jadi mungkin cerita tentang Danau Toba itu bukan sekedar legenda. Karena apa yang terjadi di sini pernah diteliti. Beneran. Para ilmuwan nemuin fakta yang sejujurnya lebih ngeri dari ceritanya sendiri loh. Sekitar tahun 1990-an, para geolog mulai menemukan sesuatu. Nama yang sering disebut Stanley H. Ambrose. Dia meneliti dampak letusan Toba ke populasi manusia purba. Dari situ muncul satu teori bahwa sekitar 74.000 tahun yang lalu terjadi letusan super besar di tempat itu. Buktinya bukan satu. Lapisan abu vulkanik dari Toba ditemukan di banyak tempat. Di India, di Pakistan, sampai di Afrika Timur. Abunya sama, komposisinya cocok. Artinya apa? Semua itu berasal dari satu letusan yang sama. Dan bukan cuma itu loh. Para peneliti juga menemukan bahwa wilayah Danau Toba sekarang adalah bekas kaldera raksasa. Kaldera itu terbentuk karena tanahnya runtuh setelah ruang magma di bawahnya kosong akibat letusan besar. Ukurannya bukan kecil, sekitar 100 km panjangnya. Dan di tengahnya tanahnya naik lagi. Itulah yang sekarang jadi Pulau Samosir. Jadi yang kita lihat hari ini bukan sekedar danau, tapi bekas dari salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi. Jadi yang satu kita dengar dari cerita, yang satu lagi diteliti, diukur, dibuktikan. Dan anehnya, dua-dua mengarah satu hal yang sama, bahwa tempat itu pernah terjadi sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Dan sekarang, itu semua terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau dipikir-pikir, cerita tentang Danau Toba itu ada dua versi. Kelihatannya beda, jauh, tapi kalau dilihat lagi, dua-duanya sebenarnya lagi ngomong hal yang sama. Bahwa tempat itu pernah terjadi sesuatu yang besar, yang gak bisa dikendalikan. Bedanya cuma cara kita ngerti. Manusia butuh cerita biar bisa ngerasa, biar bisa ngerti dengan cara yang dekat. Sementara alam, dia gak cerita, tapi dia nyimpan di tanah, di batu, di bentuk danau yang sekarang kita lihat. Dan hari ini, kalau lu berdiri di Danau Toba, semuanya terlihat tenang, biasa aja. Airnya dalam, nggak ada tanda kalau tempat itu pernah hancur. Tapi mungkin yang paling berbahaya memang nggak selalu kelihatan sih. Karena sekarang juga sama, yang benar-benar mengubah segalanya seringnya itu bukan hal yang besar, cuma satu kata yang keluar di saat yang salah. Bisa dari mulut kita atau bahkan dari yang kita ketik. Satu pesan, satu komentar, satu kalimat yang kita kira sepele, dan setelah itu nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dihapus sepenuhnya, karena yang sudah keluar tetap tinggal. Dan di tengah tenangnya Danau Toba, cerita itu sebenarnya masih ada. Bukan buat didengar, tapi buat dirasain dalam diam.